Apakah cinta benar-benar tak mengenal usia, status, dan harta? Inilah kisah nyata tentang Anissa, seorang TKW asal Indramayu yang bekerja di Arab Saudi, dan Rehan, pemuda kaya pewaris bisnis besar dari Bandung. Perbedaan usia 13 tahun, status sosial, dan pandangan keluarga menjadi tembok yang hampir menghancurkan segalanya. Namun, siapa sangka dari air mata, pengorbanan, dan luka batin, lahirlah kekuatan cinta yang menyentuh hati jutaan orang. Tonton kisah cinta mereka sampai habis. Dijamin bikin kamu tersentuh dan tak bisa menahan air mata. Jangan lupa like, komen pendapatmu, dan subscribe channel Pensil Bahagia untuk kisah nyata menyentuh lainnya. Aku tak tahu sejak kapan aku mulai menunggu pagi hanya untuk bisa melihat Anissa menyapu halaman. Caranya memungut daun dengan pelan, tatapannya yang kosong menatap tanah seolah sedang bicara dengan masa lalu. Dia tak pernah banyak bicara, tapi entah kenapa aku merasa dia menyimpan ratusan kisah yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Suatu malam, saat aku turun ke dapur untuk minum, aku melihatnya duduk di sudut ruang makan. Matanya sembab. Dia buru-buru menghapus air mata saat melihatku. "Ada yang salah, Mbak?" tanyaku pelan. Dia menggeleng, tapi matanya tak bisa berbohong. "Aku rindu anakku di Indramayu, Mas," katanya akhirnya. "Sudah 5 tahun saya kerja di sini, tapi belum bisa pulang." Sejak malam itu, aku mulai banyak mengobrol dengannya. Kadang aku sengaja duduk lebih lama di meja makan saat dia membersihkan ruangan. Kadang aku pura-pura tanya resep masakan. Kami jadi dekat, bukan sebagai majikan dan pekerja, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama kesepian. Aku kembali ke Indonesia sebulan kemudian. Tapi bayangan Anissa tak pernah lepas dari pikiranku. Aku mulai mengirim kabar lewat WhatsApp, menyelipkan pulsa, bahkan video call setiap minggu. Aku tahu ini gila. Dia 13 tahun lebih tua dariku. Tapi saat bersamanya, aku merasa tenang, seperti pulang ke rumah yang sesungguhnya. Setahun kemudian, Anissa pulang ke Indonesia. Aku menyambutnya diam-diam di Bandara Soekarno-Hatta. Tak ada pelukan, hanya mata yang berkaca-kaca dan senyum yang penuh makna. Hari itu, aku memberanikan diri mengatakan sesuatu yang selama ini kutahan. "Anissa, aku mencintaimu." Dia terdiam lama, lalu berkata pelan, "Jangan bercanda, Mas Rehan. Saya ini janda anak satu. Usia saya hampir 41. Saya bukan untuk kamu. Tapi aku serius." Dan memang aku serius. Masalahnya bukan pada kami, tapi pada dunia. Saat aku bilang pada ibu bahwa aku ingin menikahi Anissa, dia melempar gelas ke lantai. "Dia pembantu, Rehan. Dan lebih tua. Kamu sudah gila." Ayah tak berkata apa-apa, tapi tatapannya menusukku lebih tajam dari ucapan ibu. Aku mulai diusir secara halus. Uang jajan diputus, mobilku ditarik, bahkan aku dipindahkan dari posisi manajer ke cabang kecil di luar kota. Semua hanya karena aku mencintai perempuan yang menurut mereka tidak selevel. Aku dan Anissa sempat berjuang. Kami tinggal di kontrakan kecil. Aku kerja serabutan, bahkan pernah jadi sopir ojek online. Tapi kami bahagia. Kami masak bareng, tertawa, saling menyemangati. Aku mengenal anak Anissa, Farhan, yang pemalu tapi cerdas. Kami seperti keluarga kecil yang sederhana tapi penuh cinta. Sampai satu hari, Anissa pingsan di dapur. Diagnosis dokter menghancurkan segalanya. Kanker rahim stadium akhir. Aku mengurus semua sendiri. Rawat inap, kemoterapi, pengobatan alternatif. Semuanya kulakukan. Bahkan aku menjual semua koleksi jam tanganku dan motor sport kesayanganku. Tapi Anissa tetap melemah. Di ranjang rumah sakit, dia menggenggam tanganku. "Rehan, kalau aku nggak ada, kamu jangan hidup untuk aku ya. Hidup untuk kamu. Temukan orang yang bisa buat kamu bahagia." "Aku bahagia karena kamu," kataku sambil menangis. "Makasih udah milih aku, walau aku bukan siapa-siapa." Anissa meninggal 2 bulan kemudian.
di hari ulang tahunnya yang ke-42. Aku menguburkannya di Indramayu, dekat rumah masa kecilnya. Farhan kini tinggal bersamaku. Aku menyekolahkannya dan dia memanggilku Ayah Rehan dengan polos. Orang tuaku akhirnya menerima kami, tapi semuanya sudah terlambat. Hingga hari ini, tak ada satu pagi pun yang kulalui tanpa memandang foto Anissa di dompetku. Cinta itu bukan soal usia, status, atau restu. Cinta adalah keberanian untuk memilih, meski tahu akhirnya bisa menyakitkan. Dan jika aku bisa memilih lagi, aku akan tetap memilih dia. Anissa, cintaku yang tak pernah kembali.